Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Bapak Andri Bagus Setiawan dari Kecamatan Pasir, Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur. Oke baik, kita langsung bongkar aja kira-kira ini apa isi paketnya ini. Nah oke kawan, jadi ini ada 9 buah power supply 12 volt 30 ampere, ini rata-rata. Oke baik, jadi ini dengan berbagai macam kondisi ya. Ini ada yang bekas short. Oke, ini juga, ini bekas short juga. Oke baik, ini sepertinya dulu pernah kita servis ya. Ini ada kode-kodenya A3 gitu. Oke, kali ini datang kondisi mati lagi. Tapi ya sudah pemakaian wajar lah ya. Ini sudah lumayan agak buluk sampai. Cuma disayangkan ini Pak Andri kurang aman untuk masalah packingnya. Jadi ini bisa dilihat, ini sampai ngelupas ini ya, lapisan email trafonya. Oke, ini malah sampai putus ini lilitannya nih. Waduh, ini karena packingnya kurang rapi, jadi antar PCB dia bertubrukan. Akhirnya ini kokernya ini sampai pecah. Oke, nggak apa-apa lah, ini kita perbaiki, namanya aja memang barang rusak. Baik, kita coba perbaiki aja, mudah-mudahan ada yang masih bisa diperbaiki. Ya mudah-mudahan aja. Sebetulnya sih bisa saja sih, kemungkinannya lumayan besar lah daripada power supply server. Oke, jadi nanti ini akan kita bahas satu persatu dan mungkin tidak semua ya. Jadi yang akan kita bahas untuk video pada kesempatan kali ini mungkin yang trouble-nya lumayan parah saja, yang mungkin ringan-ringan nanti kita skip aja, nggak kita rekam. Yang kita rekam nanti yang kondisinya lumayan parah. Oke, kita mulai dari yang paling parah. Akan saya seleksi dulu kerusakannya. Nah oke kawan, jadi ini untuk yang 6 buah power supply itu sudah selesai kita kerjakan ya. Oke, jadi ini tinggal 3 buah power supply yang kondisinya lumayan parah dan lumayan sulit untuk proses perbaikannya ya. Baik, jadi yang ini dia tuh menggunakan model flyback ya. Cuma ini masih belum terselesaikan ya, masih belum bisa nyala. Terlihat ini ada beberapa komponen tuh yang mulai sudah keropos pada lepas, jadi ini perlu kita teliti ulang. Oke, untuk yang ini sama-sama mode flyback dengan tipe yang sama. Ini tuh mudah pengerjaannya, hanya R untuk flash supply-nya. Jadi
R ini yang memicu untuk proses switching awal. Jadi ini merupakan R starting dari tegangan plus 300 volt masuk ke VCC PWM nya. Oke, jadi yang ini sudah teratasi. Baik, selanjutnya ini kita kerjakan yang parah-parah banget. Nah oke, jadi untuk power supply yang ini terlihat di sini tuh ada bekas gosong ya, jalur yang putus, dan di sini juga ini malah dari sini sampai sini ini malah putus. Sepertinya sih ini kena petir ya, karena putusnya itu bagus gitu loh, enggak apa ya, tapi ya apa itu namanya, seperti kelebihan arus gitu loh, overload seperti itu. Tapi ini memang PCB-nya tuh tipis banget ya. Jadi ketebalan lapisan tembaganya itu memang tipis. Jadi ya wajar saja kalau dia sampai ngelonyom seperti ini guys. Ini sudah ngelontok semua ini. Oke baik, jadi ini akan saya bersihkan dulu. Kira-kira ini apa aja yang rusak. Ini bahkan di sini nih ada lompatan arus ini guys. Kok bisa gitu loh. Nah oke, jadi ini setelah dibersihkan itu bisa terlihat jelas ya mana saja jalur yang putus, mana saja jalur PCB-nya yang ngelontok. Ini juga ini perlu kita pertebal, dan ini putus ini ya guys. Nah oke, jadi ini akan saya sambung dulu ya. Jadi untuk jalur yang putus ini akan saya sambung dulu, baru nanti setelah saya sambung kita lanjut kembali videonya. Oh iya, untuk sebelumnya kita cek aja dulu untuk transistornya, apakah transistornya itu rusak. Harusnya sih rusak, karena kalau kita lihat jalurnya sudah parah sekali. Nah ini baik, jadi untuk transistornya ini pun rusak ya. Untuk dioda, oke, untuk dioda aman. Untuk kiprok pun aman. Oh tapi kok ini sepertinya short untuk kiproknya. Baik, jadi akan saya rapikan dulu jalurnya, nanti sekalian MOSFET-nya ini saya buka, dan dioda kiproknya pun akan saya buka, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah oke kawan, jadi ini setelah saya tes-tesin lagi untuk bagian PWM, ternyata ini saya menemukan bahwa ini ada kerusakan pada IC PWM nya. Oke, jadi ini untuk jalur pin nomor 1 dan 16 ini sudah saya open ya untuk solderannya. Jadi IC nya tuh short. Nah ini IC nya short, sedangkan sirkuitnya ini enggak short. Nah ini, nah sedangkan rangkaiannya ini tidak short. Oke, jadi ini akan saya ganti aja sekalian untuk IC nya, baru nanti kita coba nyalakan kembali. Oke. Nah oke kawan, jadi ini untuk power supply ini lumayan banyak komponen yang rusak, utamanya komponen yang kecil-kecil ini. Oke, jadi tadi setelah saya cek kembali itu didapatkan ada beberapa dioda yang pecah, dan ada juga yang short. Ini diodanya short ini
ini juga short. Oke, ini juga short. Oke, jadi ini sudah saya ganti semua dan sudah saya teliti sebagian. Oke, jadi ini tinggal kita coba nyalakan. Baik, ini kita coba nyalakan dulu. Kita siapkan untuk voltmeternya. Oke, negatif di sini dan ini positif. Oke, baik, ini kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala tapi kok tegangannya drop ya. Oke, ini jadi yang nyala itu hanya rangkaian self osilasinya ya. Jadi untuk rangkaian PWM dia masih belum bekerja. Oke, jadi ini tinggal transistor driver GDT aja yang belum saya cek. Oke, akan saya teliti lagi untuk bagian PWM-nya. Nah, oke kawan, jadi ini sudah ketemu ya untuk trouble dari power supply ini. Oke, jadi ini ditemukan bahwa transistor driver GDT-nya ini yang ada di sini yang kecil itu ini kondisinya rusak ya. Jadi transistornya itu ada yang short, ada yang bocor. Nah, ini yang short dan yang satunya itu transistornya bocor guys. Oke, ini kita tes. Mana ya? Nah, ini bocor, jadi dia ada resistansi sebesar 47 ohm. Oke, baik, jadi ini setelah saya ganti untuk transistor driver GDT-nya. Jadi ini sudah saya ganti, dan sebelumnya itu zener ini ada yang mati. Ini dia zenernya. Oke, baik, kita coba nyalakan. Oke, mudah-mudahan aja sudah nyala normal kembali. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan 10,9 volt. Kita coba adjust. Oke, adjust tegangan berfungsi dengan baik. Baik, jadi artinya ini power supply sudah nyala normal kembali. Oke, baik, kita lanjut ke power supply yang kedua. Bukan yang kedua ya, ini yang keberapanya ini. Nah, ini setelah saya cek dan saya bandingkan dengan power supply yang modelnya sama. Nah, ini di sini tuh ada kekurangan ya. Jadi yang sebelah sini ini ada kapasitornya, dan yang sini ini kapasitornya hilang. Oke, jadi kemungkinan itu penyebabnya. Ini sudah saya otak-atik ya. Jadi sudah saya cek-cekin semua normal, tapi kok nggak mau bekerja. Dan untuk yang ini tempatnya kapasitor ini, nah ini tuh seperti memang nggak ada transistornya. Seperti memang tidak ada kapasitornya gitu. Kemungkinan besar sih IC-nya ini yang rusak. Cuma ini cukup susah untuk seri IC-nya M5579. Oke, sedangkan yang satunya ini tadi ini tuh kerusakannya gampang ya. Jadi cuma kapasitor resistor ini dia putus, resistor untuk starting power supply-nya. Oke, jadi untuk yang ini akan saya coba carikan dulu kapasitornya yang sesuai, dan akan saya cek-cekin lagi. Kalau memang sudah nggak bisa nyala ya sudahlah, apa mau dikata. Karena
IC PWM-nya pun ini lumayan sulit, saya pun nggak ada stoknya. Jadi kita coba semaksimal mungkin aja dulu tanpa mengganti IC PWM-nya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Nah baik kawan, jadi untuk yang model power supply-nya model flyback ini nggak bisa diatasi ya guys, karena ini fix kerusakannya tuh ada pada IC PWM-nya. Ini sudah saya coba kasih kapasitor, dan dia itu tegangan dari sini, ini tegangan dari 300 volt lewat R 1,5 mega ohm ini, dan di sini tuh sudah ada tegangannya sebetulnya, tapi IC PWM-nya ini nggak mau start gitu. Jadi cukup membingungkan ya, karena saya nggak ada stok IC untuk penggantinya. Dan setelah saya cek-cekin pun ternyata memang IC-nya yang rusak. Oke baik, kita lanjut ke power supply yang selanjutnya. Oke, ini power supply selanjutnya kasusnya hampir sama dengan power supply yang sebelumnya, yaitu PCB yang terbakar. Baik, kita langsung cek untuk transistor. Oke, ini transistornya aman ya. Oh, yang ini putus transistornya. Bukan putus, yang ini transistornya short. Kita coba cek untuk dioda. Oke, dioda aman. Lalu untuk dioda bridge-nya, oke, dioda bridge-nya aman. Oke, lalu kita cek-cekin juga di bagian sini. Nah, ini dioda rusak. Oke, resistor aman. Resistor ini, oke, resistornya aman. Lalu yang di sini, udah kelihatan ya guys. Oke, kita cek lagi. Ini resistor aman. Ini resistor aman. Ini dioda aman. Dan dioda ini, nah ini diodanya short. Oke, yang ini aman. Resistornya ini, oke, resistor aman. Oke, aman. Baik, jadi ini yang rusak itu ini transistornya, ini ada yang rusak. Kita langsung bongkar aja. Nah baik, jadi ini setelah transistornya kita buka, kita cek kembali. Oke, transistornya memang rusak. Lalu kita cek untuk dioda. Oke, ternyata ini diodanya aman ya. Jadi tadi diodanya terbaca short itu karena transistornya yang short. Oke baik, jadi ini akan saya coba ganti dulu transistornya, dan akan saya bersihkan dulu ini. Akan saya hilangkan bagian yang berkarbon dan akan langsung saya pasangin jumper. Oke. Nah jadi seperti ini guys. Kalau misalkan ini kan ada karbon, artinya PCB yang sudah menghitam. Nah ini kalau nggak kita bersihkan sampai benar-benar bersih, maka nanti ini akan terjadi lompatan aliran listrik lagi guys. Jadi ini harus benar-benar bersih. Ini juga ini harus bersih, baru nanti PCB-nya siap dipakai kembali. Kalau kondisi seperti ini kita hanya di jumper, itu nanti pasti akan trouble, karena PCB yang berkarbon ini mengandung resistansi seperti itu. Oke, jadi ini akan saya kerjakan dulu, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah oke kawan, jadi ini dia untuk power supply-nya. Jadi ini setelah saya ganti untuk
beberapa komponen sih, lumayan banyak, yaitu transistor, GDT-nya, dan dioda Zener-nya ini. Oke, jadi untuk bagian self osilasi ini aman semua, tidak ada kerusakan. Baik, ini kita coba nyalakan. Oke, kita persiapkan dulu untuk voltmeternya. Baik, ini akan ntar dulu. Oke, ini kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply langsung nyala ini ya. Tegangan 14 volt, kita coba adjustnya. Oke, ini untuk adjustnya berfungsi dengan baik. Artinya power supply ini sudah nyala normal kembali, sudah aman, tidak ada suara mendesis, mengecerit dan lain-lainnya. Nah, oke, jadi untuk 9 piece power supply ini yang tidak bisa nyala tuh hanya satu ini aja. Ya, dikarenakan IC PWM nya tuh nggak ada stoknya ya kita ya, dan lumayan sulit juga. Kalaupun mau diganti gajun bisa sih, cuma nanti sepertinya nggak bakalan awet juga. Ya bisa sih awet, nanti diambil IC-nya aja dan rangkaian yang lainnya itu kita modif, tapi ribet lah. Baik, jadi jatuh. Jadi ini untuk ke 9 power supply ini sudah dapat nyala untuk 8 piece-nya. Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Jadi ini tadi juga yang PCB-nya sudah hancur, banyak short circuit-nya. Ini juga sudah bisa kita nyalakan kembali. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply universal seperti ini ya, power supply 12 volt 30 ampere. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.